Hati-hati jamaah. Masa bodoh kita mau urusan anak, babak belur besok kita dalam kubur. Anak nggak pernah sholat kita diemin, besok jadi asar bagi kita, dan asar itu akan menggelapkan besok bagi kita dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kata Allah, kami menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami Allah telah mencatat apa saja yang mereka telah lakukan. Wa asarahum, dan asar-asar mereka. Apa itu asar? Bekas peninggalan yang mereka lakukan di alam dunia. Tapi sesungguhnya peninggalannya masih ada di masjid yang mulia ini jamaah. Apa saja yang beliau perjuangkan untuk masjid ini, maka setiap orang-orang yang berjamaah, beliau mendapatkan nilai pancaran nur cahaya dalam kubur dari sebab asar yang mereka telah lakukan, asar yang beliau lakukan. Barangkali yang kemarin Bapak Haji telah meninggalkan kita, ada asar di masjid yang mulia ini, dan sesungguhnya peninggalan beliau di masjid ini akan menjadi dampak kebaikan bagi beliau dalam kubur jamaah yang dimuliakan Allah. Terus yang lain, pesantren yang kita bangun, tempat pendidikan yang kita bangun, selama ada orang-orang yang mencari ilmu di dalamnya, maka para tulabatul ilmi yang mencari ilmu, maka ketika kita sampai dalam kubur, amaliyah-amaliyah mereka lakukan sampai juga bagi kita dalam kubur. Itulah yang disebut wa atharahum, asar-asar peninggalan yang mereka lakukan. Cuma asar ada dua jamaah. Ada asar yang bergerak, ada asar yang tidak bergerak. Mana asar yang bergerak? Anak turunan kita, itu asar dari kita. Itulah peninggalan-peninggalan dari air mani yang kita keluarkan dari istri kita sehingga menjadi anak turunan, dan itulah asar-asar kita. Hati-hati jamaah. Masa bodoh kita mau urusan anak, babak belur besok kita dalam kubur. Keyakinannya kepada Allah tidak ada, ibadahnya kurang kepada Allah, maka sesungguhnya asar yang bergerak itu, anak turunan itu, andaikan ia melakukan maksiat hidup di alam dunia, maka kemaksiatan anak menjadi asar besok keburukan bagi kita dalam kubur. Anak nggak pernah sholat kita diemin, besok jadi asar bagi kita, dan asar itu akan menggelapkan besok bagi kita dalam kubur. Anak kita pondok pesantrenkan dengan ajaran akidah, fikihnya mantap, tasawuf, hatinya yakin kepada Allah, maka ketika kita masuk dalam kubur, asar ini akan memancarkan nur cahaya bagi kita dalam kubur. Mudah-mudahan kita mempunyai turunan-turunan yang saleh. Amin ya rabbal. Jangan pernah bosan jamaah untuk mendoa kepada Allah, dan jangan pernah bosan kita untuk selalu hati kita terikat kepada Allah untuk meminta anak-anak turunan kita, anak turunan yang saleh. Saya yakin jamaah, apa yang kita panjatkan lidah kita kepada Allah, hati kita kepada Allah, yang kita terus memohon kepada Allah, ya hari ini kita belum melihat anak turunan dengan pandangan mata kita menjadi orang yang baik, tapi sesungguhnya doa orang tua, doa orang ayah anda, doa ibunda akan terus mengalir bagi anak-anak turunan kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kita nangis malam kepada Allah, netesin air mata sampai air mata jatuh ke bumi. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin, berikan kepada kami turunan-turunan yang baik ya Allah, turunan yang saleh.
Doa itu akan terus mengintai kemana saja anak turunan kita berada, sehingga kita masuk ke dalam kubur nanti doa itu akan menjadi nur hidayah dalam hati anak turunan kita. Boleh jadi kita meninggal, nanti anak kita dijadikan orang-orang yang pandai hidayah taufik, dan Allah jadikan anak kita minat taibin, orang-orang yang taubat kepada Allah. Amin ya robbal. Itu yang pertama jamaah. Jadi nanti ada orang yang gemuk, ada orang yang kurus. Yang kurus orang yang nyaman dengan ibadahnya tapi tidak merasa peduli dengan lingkungan kehidupannya. Ada orang yang gemuk, orang yang mungkin biasa dalam ibadahnya tetapi peduli dalam nilai-nilai agama sekitarnya. Itu yang pertama. Kenapa Ibrahim bin Adham meninggalkan daripada ta'aluk hatinya kepada duniawiyah? Karena beliau meyakini besok dia akan masuk dalam kubur dalam keadaan sendiri. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham? Ra'aitu tariqan tawilan. Aku meyakini besok aku ada di dalam perjalanan yang sangat panjang. Tariqan tawilan, jarak tempuh yang cukup lama, jarak tempuh yang cukup panjang. Kita lihat Pak, orang-orang tua kita yang sudah masuk dalam kubur, ada yang puluhan tahun, bahkan para nabi-nabi dan umat terdahulu sudah ratusan tahun untuk menunggu masa akhirat yang cukup lama. Masa hari kiamat cukup lama. Kalau besok kita meninggal, berapa lama kita menunggu dalam kubur sampai akhirat jamaah? Sampai yaumul qiyamah, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Itu merupakan tariqan tawilan, jarak yang sangat panjang dan lama bagi kita. Maka pantas Nabi mengatakan ittakhadhu zadan, ambil oleh kalian bekal yang banyak. Ini kesempatan, jadikan bekal kita yang banyak. Ai ittakhadhu zadan lisafarikum, ambillah bekal untuk perjalanan safar kalian besok dalam kubur, sampai yaumul mahsyar, sampai mizan, sampai siratal mustaqim. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Ahbar Pak Bu, itu perjalanan nanti di siratal mustaqim saja itu jaraknya 3000 tahun jamaah. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar Nabi menerangkan perjalanan siratal mustaqim untuk menempuh surga, andaikan selamat, itu jaraknya 3000 tahun jamaah. Ini bukan perjalanan main-main menuju akhirat, bukan perjalanan santai besok kita menuju akhirat. Hari ini kita boleh santai, tapi besok dalam kubur tidak ada yang kita santai jamaah. Perjalanan yaumul mahsyar, berkumpul manusia dari umat Nabi Adam sampai umat terakhir, berdesak-desakan, berkeringat, sedangkan matahari ada di atas kepala kita, satu tombak matahari dengan panas yang luar biasa. Di bawahnya bukan tanah jamaah, perak yang dihamparkan oleh Allah, yang kalau diinjak dengan panas matahari luar biasa mendidih kaki kita. Dan ini bukan main-main perjalanan menuju akhirat. Tariqan tawilan, masa yang lama, perjalanan yang panjang. Maka pantas kata Ibrahim bin Adham, aku tidak nyaman dengan urusan duniaku, aku tidak bertaluk dengan duniaku, tapi aku bertaluk hanya untuk urusan akhirat-akhiratku. Masya Allah, ini dunia bukan tempat main-main buat kita mencari bekal amal. Dan inilah ladang kesempatan buat kita jamaah, mumpung kita belum dicabut roh kita yang meninggalkan jasad kita. Lalu apa jamaah untuk obat penawar bagi kita? Ibrahim bin Adham mengatakan ada 3 untuk dalam perjalanan tariqan tawilan. Yang pertama tadi, zadun lil ma'ad, perbekali bekal dengan yang banyak untuk menuju akhirat. Yang kedua adalah hadin liddin, jadikan agama sebagai penuntun petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, inilah nilai-nilai agama. Jadikan anak-anak kita cinta kepada agama sebagai pedoman, sebagai kehidupan bagi kita. Ini kalau sekarang kita orang tua ramai di masjid ini, apakah anak-anak mudanya ramai di tempat ini jamaah yang dimuliakan Allah? Agama sebagai penuntun hidup dalam kita, dan insya Allah akan menjadi bekal daripada perjalanan yang cukup panjang bagi kita. Yang ketiga adalah kata Ibrahim bin Adham, untuk menjadikan perbekalan yang panjang bagi kita adalah dawamun ala ta'ah, selalu dawam, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir dari Ibrahim bin Adham, beliau kenapa meninggalkan urusan duniawiyahnya dan ta'aluk dalam urusan akhiratnya. Beliau mengatakan, ra'aitul jabbar qadiyan, aku meyakini besok aku akan menghadap Allah qadiyan, sebagai hakim sesungguhnya. Aku takut di hadapan hakim yang sesungguhnya. Barangkali kita berani dalam pengadilan-pengadilan, kita punya uang yang banyak, para pengusaha bisa menyogok hakim, para pengusaha bisa menyogok jaksa, tapi sesungguhnya besok menghadap Allah tidak ada harta yang kita akan bisa sogok menghadap Allah, kecuali amaliyah kita untuk menghadap kepada Allah dengan ketenangan dalam hati kita. Ra'aitul jabbar qadiyan, kata Ibrahim bin Adham, aku besok meyakini akan menghadap Al-Jabbar, Allah qadiyan, sebagai hakim. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semua. Ada 3 kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Ibrahim bin Adham, ulama yang karismatik istiqamah, dalam kitab-kitab tasawuf beliau diterangkan. Jadi yang pertama, kenapa beliau meninggalkan urusan duniawiyah untuk mengejar akhirat? Karena beliau meyakini besok dalam kubur dalam keadaan sendiri. Yang kedua, karena beliau meyakini akan ada dalam perjalanan masa yang cukup panjang menghadap Allah. Dan yang ketiga, beliau meyakini besok akan menghadap Allah sebagai ahkamul hakimin, hakim di atas para hakim jamaah yang dimuliakan Allah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan duduk kita di tempat ini, dengan ibadah kita hari ini, menjadikan satu wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, Allah berikan sehat, selamat, mulia anak-anak turunan kita, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadziniyah wa kulli niyatin salihah wala hadratin nabika wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan insyaallah mudah-mudahan ini jadi bahan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.